Nah, disarankan juga, ini banyak saran katanya, biasanya kita tuh ada pertanyaan, ya, nah di ujung setelah itu selesai. Kita nggak perlu ngelakuin hal itu. Do not end with Q&A. Ya, Anda mau membuat sebuah last impression, dan Anda punya sebuah pesan khusus yang Anda akan berikan setelah pertanyaan-pertanyaan itu, boleh. Ya. Atau Anda memberikan final conclusion, atau konklusi, atau kesimpulan akhir. Boleh. Nah, kalau ada pertanyaan berarti kan itu yang terakhir. Nah, nggak harus. Anda nggak harus taruh Q&A di ujung, gitu ya. Simply tell the audience members, I'll take questions first. Sekarang saya akan kasih kesempatan Anda buat memberikan pertanyaan 10 menit sebelum saya tutup. Ya, sebelum saya memberikan kesimpulan yang pas. Oke, silakan. Pertanyaannya saya limit 10 menit ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Bapak. Dari mana? Silakan berdiri. Perkenalkan namanya, dari perusahaan apa. Gitu. Boleh gitu. Nah, Anda tutup dengan hal yang lain selain pertanyaan. Kalau pertanyaan terakhir itu kayaknya udah biasa banget gitu ya. And this is very important. Don't forget to summarize your key points. Karena manusia itu susah fokus. Manusia itu banyak yang dipikirin. Mereka itu self-absorbed. Mereka tuh banyak menyimak hal-hal yang nggak penting. Bahkan ketika jasadnya atau tubuhnya ada di sini, pikirannya bisa ada di mana-mana. Itulah hebatnya manusia. So, at the end, at the last or at the tip, di ujung presentasi kita masih berjuang untuk memberikan summary dari key points kita. In your conclusion, summarize your main points. Ini adalah opportunity atau kesempatan terakhir untuk membuat mereka ingat dengan key points yang Anda berikan dan mengikatnya gitu. Ya, masih berusaha. Nah, biasanya juga ada yang datang telat tuh ke dalam sebuah presentasi, dia telat. Dia setengah jalan, dia seperempat mau berakhir baru dia ini. At least dia masih mendapatkan informasi penting lah. So summarize your key points is very important. Nah, ini juga pesan penting, make a clear call to action. Ini kembali ke tujuan Anda melakukan presentasi. Apa sih yang mau dilakukan presentasi? Anda mau jualan sepeda, atau Anda cuma pengen orang tuh sadar tidak pakai mobil dan menggunakan sepeda. Nah, ujungnya apa? Kalau nggak ada jualannya gitu, misalnya gitu ya. So, a clear call to action is very important, ya. Dan kalau bisa Anda antarkan mereka kepada langkah berikutnya. Bapak dan Ibu, setelah saya sampaikan bahwa tahun 2024 kita tidak bisa menggunakan mobil kita karena mobil kita sudah bisa keluar dari garasi dan traffic begitu macet, jadi sepeda adalah solusinya. Nah, untuk mendapatkan sebuah sepeda yang menarik dengan penawaran yang jauh lebih murah, ekonomis dibanding Anda beli di luar, saya akan memberikan sebuah nomor buat Anda menghubungi ini. Dalam waktu 1 jam setelah acara, saya akan menunggu Anda dan insya Allah saya akan membantu Anda mendapatkan sepeda ini dengan diskon 30%. Misalnya gitu ya, contoh. To clear to action, jelas actionnya apa, dan stepnya apa jelas gitu loh. Audience tuh harus ngapain. Jadi kata audience, gue harus ngapain sih? Oh, lu jualan sepeda, yaudah. Oh, belinya di nomor ini, yaudah. Atau bisa beli habis acara, yaudah. Nah, itu jelas gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa. In the end kita pertarungan kepentingan. Dalam presentasi kita apa sih yang penting? Jangan presentasinya keren tapi nggak jelas clear to actionnya apa. Ya, call to actionnya nggak clear gitu loh. Ya, ini berbahaya. Nah, how to get better? Ini saran berikutnya. Gimana sih menjadi lebih baik? Tentunya kita melakukan practice and feedback loop. Kita latihan di depan pasangan kita, minta dia menilai, minta dia kasih feedback. Kita latihan di depan kolega kita, teman kantor kita. Gue mau presentasi nih di hadapan calon-calon nasabah, calon-calon pembeli sepeda gitu ya. Lo wakilin ya, lo jadi audience, gue akan presentasi sama lo kasih penilaian sama gue. Kita penting. Ya tentunya dua arah ya. Dan kalau bisa ketika dia ngelakuin hal yang sama, Anda juga membantu teman Anda gitu. Jadi harus saling membantu. Kalau bisa Anda bantu duluan sehingga dia juga akan bantu gitu ya. Nah, keep practicing and getting feedback. Latihan terus dan mendapatkan feedback tentang performance Anda. Kalau Anda punya video, kamera, Anda rekam, Anda nonton, lihat. Ini bukan buat GR-GRan atau buat berbangga-bangga hati, tapi Anda perlu ngelihat, ini body language saya cocok nggak sih ketika ngomong ini? Kok saya ngomongnya ribet ya di sini? Kok saya terlalu cepat bicara di sini? Kayaknya saya harus lambatin di sini. Ini karena ini ada nilai sejarah, ini ada penting gitu ya. So, the more you practice, the more confident and comfortable you will be on stage. Makin sering Anda berlatih, makin terbiasa Anda dengan panggung, makin terbiasa Anda dengan tugas presentasi. Ya seperti layaknya seorang yang belajar pencaksilat, belajar boxing. Ketika dia berlatih terus setiap saat, suatu ketika dia ditodong atau dia
mau dilukai, dia akan refleks gitu loh. Ya, dia akan refleks dan melakukan hal yang sama dan mengeluarkan ilmunya gitu loh. Dan sama presentasi juga seperti itu. Jadi apa yang terjadi di panggung adalah hasil dari latihan yang dilakukan mungkin puluhan jam, mungkin ratusan jam sebelumnya. Dan ada orang-orang yang direpotkan sama kita, tapi nggak apa-apa, mereka berjasa buat hidup kita. So, yang keren di panggung itu bukan yang datang sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu. Pasti ada ratusan jam yang sudah dihabiskan, gitu ya. So, I'm gonna wrap it up. Saya akan bungkus dengan kesimpulan. Apa saja sih tips-tips penting, rahasia-rahasia di balik presentasi yang menawan? Pertama, Anda harus membuat judul yang menarik perhatian supaya orang stay dan menonton atau menyaksikan presentasi Anda. Craft an interesting title buat presentasi Anda. Kedua, begin with a bang. Kagetin mereka dengan sesuatu yang membuat mereka, oh seru banget nih, tiba-tiba si presenternya di awal udah ngasih tebak-tebakan lucu dengan dapat coklat. Apapun itu ya, begin with a bang. Selalu mulai dengan suatu hal yang mengagetkan. Yang ketiga, apapun yang Anda mau omongin, limit your points. Biasanya 3 ya, atau 4 atau 5 maksimal. Yang keempat, anchor your points. Poin-poin tadi harus Anda hook, harus Anda ikat dengan berbagai cara supaya mereka tuh nyerap. Tadi saya udah sebutin dengan ada yang dibentuknya diskusi, ada yang bentuknya tadi ada yang bentuknya bercerita dan sebagainya gitu ya. Dan yang kelima, Anda harus membuat compelling closing yang benar-benar kena dan orang jadi nggak lupa gitu ya. And last but not least, practice atau latihan dan dapatkan feedback dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Make a friends with people who have the same interest. Orang-orang yang punya ketertarikan yang sama ditemenin tuh. Jadi kita bisa saling membantu. Dan percayalah, Anda seperti rautan. Jadi saling mengasah supaya lebih tajam. Seperti pengasah pisau. Jadi saling mengasah dan akhirnya bisa lebih tajam dua-duanya dan lebih baik. Gitu ya teman-teman. And that would be my last hour. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman punya pertanyaan, ya silakan teman-teman tuliskan komentar ya di YouTube channel ini atau di Instagram ini. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaannya. Kalau nggak dari admin in your own potential. Kalau bukan diri Anda yang percaya dengan potensi yang Anda punya, siapa lagi? Ya, orang di luar sana hanya bisa bahagia karena Anda bahagia. Ya, terima kasih. Saya Sten Agustaf. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.